Konflik di kaki candi kembali membara. Tapi ini bukan kisah kuno dari abad silam. Ini terjadi hari ini, di abad modern, di garis batas antara Thailand dan Kamboja. Dua candi kuno, Prasat Preah Vihear dan Prasat Tamuentom, yang dulunya megah dan sakral, kini jadi simbol perebutan wilayah. Mahakarya dari masa kejayaan peradaban Khmer, yang dulunya menyatukan manusia lewat spiritualitas, kini justru memecah negara lewat senjata. Candi-candi ini dulunya dibangun sebagai situs agama Hindu di masa Kekaisaran Khmer. Namun hari ini, suara doa digantikan oleh ledakan mortir dan deru jet tempur. Warisan dunia kini menjadi ladang konflik. Kenapa bisa begini? Bagaimana mungkin sebuah candi yang seharusnya menjadi lambang budaya dan persatuan justru berubah menjadi pemicu perang? Hubungan antara Thailand dan Kamboja di perbatasan memang seperti api dalam sekam, panas tapi lama tertahan. Namun pada akhir Mei 2025, tensi itu kembali meledak. Seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat di kawasan perbatasan, tepatnya di segitiga Zamrud, daerah yang mempertemukan tiga negara, Kamboja, Thailand, dan Laos. Thailand menuduh Kamboja sebagai pihak pertama yang menembak. Kamboja balas menuduh Thailand melakukan pelanggaran wilayah. Dua pos perbatasan ditutup, turis tak bisa masuk, dan militer kedua negara mulai mempertebal barisan. Pada 6 Juni, situasi makin panas. Ditambah lagi bocornya rekaman percakapan antara PM Thailand Paong Shinawatra dan PM Kamboja Hun Sen, di mana Shinawatra disebut mengkritik militer negaranya sendiri. Tak butuh waktu lama, krisis politik pun ikut meledak. Shinawatra diskors dari jabatannya. Lalu pada 23 Juli, ledakan ranjau darat melukai 5 tentara Thailand. 1 di antaranya harus kehilangan kakinya. Thailand menuding Kamboja memulai serangan. Unfortunately, yet another landmine incident, which occurred yesterday evening, 23rd of July 2025, where a further 5 Royal Thai Army personnel stepped on another landmine in Chong An Ma area, Ubon Ratchathani province. Again, the Ministry of Foreign Affairs condemns in the strongest terms this act as an egregious violation of Thailand's sovereignty, territorial integrity, and the Ottawa Convention. សរុបមកវិញគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះរវាងកម្ពុជានិងថៃភាពតានតឹងទាំងឡាយគឺថៃគឺជាអ្នកបង្កហេតុសូមបងប្អូនយើងចងចាំកន្លែងត្រង់នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងច្បាស់ថាថៃជាអ្នកបង្កហេតុឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាចង់បានទឹកដីកម្ពុជា Kamboja membalas tuduhan itu dengan roket BM-21, lalu menyusul serangan udara. Thailand pun tidak diam. Jet tempur F-16 diterbangkan ke langit perbatasan. Kedua negara kini saling tuduh, saling tembak, dan saling unjuk kekuatan. Tapi tunggu dulu, konflik ini bukan cerita baru. Untuk memahami akar sengketanya, kita harus mundur jauh, bahkan sampai ke abad ke-9. Di masa itu, kerajaan Khmer membangun kompleks candi megah, termasuk Preah Vihear dan Tamuentom. Wilayahnya meluas hingga perbatasan barat, yang sekarang menjadi bagian dari Thailand modern. The Royal Archives of Thailand recall that in 1431, the Thai army sack the great city. The Khmer Empire ceases to exist, and Angkor is left for the jungle. Setelah kekuasaan Khmer runtuh pada abad ke-15 karena serangan dari kerajaan Siam, cikal bakal Thailand, pengaruh atas candi-candi itu pun berpindah tangan. Masuk ke abad ke-19, Kamboja jadi protektorat Prancis. Siam yang ingin mempertahankan pengaruhnya harus berhadapan dengan Wangsa Norodom yang didukung kolonial. Konflik batas pun muncul. Tahun 1907, Prancis dan Siam menandatangani perjanjian. Siam menyerahkan wilayah seperti Battambang, Siem Reap, dan Sisophon ke Kamboja. Sebagai gantinya, Prancis mundur dari wilayah Trat dan Sai. Tapi masalah belum selesai. Peta kolonial Prancis menunjukkan Candi Preah Vihear masuk ke wilayah Kamboja. Sementara Thailand menolak peta itu karena secara geografis, candi lebih mudah diakses dari sisi mereka.
Masuk ke tahun 1953, Kamboja merdeka dari Prancis. Thailand menempati Kandy Preavihear, menggantikan tentara kolonial yang hengkang. Kamboja tidak tinggal diam. Mereka menggugat ke Mahkamah Internasi. Dan pada 15 Juni 1962, ICJ memutuskan Kandy Preavihear secara sah berada di wilayah Kamboja. Namun putusan itu tidak mencakup area sekitar candi seperti Tam Wen Tom dan Takrabe. Zona-zona inilah yang kemudian menjadi wilayah abu-abu yang masih disengketakan hingga hari ini. Masuk ke tahun 2008, Kamboja mendaftarkan Kandy Preavihear sebagai situs UNESCO. Thailand keberatan karena belum ada garis batas resmi yang disepakati. Akhirnya, konflik kembali pecah. Selama periode 2008 hingga 2011 terjadi bentrokan senjata. Puluhan tentara tewas, ribuan warga sipil mengungsi, dan bahkan beberapa bagian candi ikut terkena tembakan artileri. Tahun 2013, Kamboja kembali ke ICJ. Mahkamah menegaskan, wilayah sekitar candi juga milik Kamboja. Thailand diminta menarik pasukannya. ICJ juga mengingatkan, Preavihear adalah warisan dunia, bukan arena konflik. Sesuai pasal 6 Konvensi Warisan Dunia, Thailand dan Kamboja harus bekerja sama melindunginya. Tapi realita berkata lain. Candi-candi itu justru berubah menjadi alat politik dan simbol nasionalisme dalam negeri masing-masing. Digunakan untuk memupuk dukungan politik, memperkuat militer, dan tentu saja menggerakkan sentimen publik. Ketegangan akhir Mei berbuntut bentrok baru di 23 dan 24 Juli 2025. Kamboja menembakkan roket M21 ke wilayah sipil Thailand, menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya. Thailand membalas dengan serangan udara dari F-16 ke arah pasukan Kamboja yang bermarkas di sekitar candi. Warga sipil pun berlarian, bersembunyi di bunker, meninggalkan rumah dan ladang mereka. Kedua negara mengatakan tetap mengutamakan diplomasi. Namun yang terlihat di lapangan adalah kekuatan militer yang terus merapat. Senjata yang terus dipersiapkan, dan sejarah yang terus diulang. Di kaki candi yang seharusnya menjadi simbol perdamaian dan warisan dunia, suara senjata kini menggema. Di balik kemegahan batu-batu purba yang menyentuh langit, tersimpan bara konflik yang tak kunjung padam. Warisan sejarah yang seharusnya menyatukan justru menjadi alasan perpecahan. Kini, dunia menatap kaki candi yang tergetar dentuman senjata. Akankah dua negara bertetangga ini memilih jalan damai? Ataukah candi-candi suci itu akan terus jadi saksi bisu perang yang tak pernah benar-benar usai? Sejarah belum selesai ditulis, dan masa depan masih bisa diubah. At this time, the fractured mess of Khmer kingdoms across Cambodia were all under the umbrella rule of a power known in the inscriptions as Java. Some historians have argued that this is the island of Java that today is part of Indonesia, but others believe that it refers to the Cham people of nearby southern Vietnam, who the Khmer sometimes called Chavir. I think this is the most likely scenario, since the rivalry between the Khmer and Cham peoples will blaze on for centuries, and we'll hear a lot more about it over the course of this episode. The Cham people got their name from the Sanskrit word champaka, a type of tree known as the yellow jade orchid.